Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama mohon maaf ada gangguan di saluran suara saya hari ini. Mulai flu, mulai batuk. Tapi kalau semuanya tenang, kalau semuanya konsentrasi, insya Allah mudah-mudahan dapat memberi tambahan ilmu, tambahan rasa pada pagi hari ini. Amin. Semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, manusia yang kita rayakan maulidnya pada hari ini dan juga hari-hari yang kemarin, serta insya Allah hari-hari yang akan datang. Manusia paling agung, manusia yang sudah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, manusia yang memuliakan kita, manusia yang menjadi sebab kemuliaan kita. Bu, Kak, Dek, Nabi Muhammad itu Allah menyebutkannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Kata Allah tentang Nabi Muhammad, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh telah benar-benar Allah hadiahkan, Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman pemberian paling besar yang Allah berikan untuk umat Islam. Laqad man, sungguh telah memberi hadiah besar yang sampai boleh diungkit, itu namanya man. Kita nggak akan mengungkit pemberian-pemberian kecil, bahkan pemberian besar pun sebaiknya jangan diungkit. Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan, kalau kamu ngasih orang tuh jangan dibatalin pahalanya. Gimana batal pahala tuh? Dengan apa ya Allah? Bil manni, dengan ngungkit-ngungkit. Lo nggak ada terima kasihnya sih, padahal gue udah kasih. Tuh itu bikin batal pahala, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan diinget-inget mulu, giliran kesalahan dilupakan begitu mudah. Siapa yang kayak begitu? Saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan batalkan pemberian dengan diungkit wal adha, atau dengan kalimat yang menyakitkan orang yang kamu beri. Jadi man itu adalah pemberian
yang dari besarnya sampai boleh diungkit-ungkit. Siapa yang boleh mengungkit pemberian Allah kepada hambanya, Rasul kepada umatnya, orang tua kepada anaknya? Boleh, boleh. Meskipun orang tua kepada anaknya kurang baik. Kamu tuh nak, mama udah susah-susah ngelahirin kamu, mama udah susah-susah nyusuin kamu. Ini anak kalau kurang santun bisa bilang, emang siapa juga yang mau mah? Kalau boleh milih mah bukan kamu mama saya. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini Allah mengungkit pemberian. Tentu kita tahu bahwa pemberian yang Allah ungkit adalah pemberian yang besar. Karenanya Allah cerita, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah menghadiahkan kepada orang yang beriman. Ayo Bu, kita lihat nih. Hadiah Allah buat kita nih. Kamu udah ambil berapa jatah dari hadiah Allah ini? Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan. Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman hadiah terbesar. Apa itu ya Allah? Uangkah? Jabatankah? Kecantikankah? Dicintai manusiakah? Popularitaskah? Kesehatankah? Apa hadiah besar, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam? Kata Allah, id ba'atsa fihim rasulan. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah terutusnya Nabi Muhammad. Min anfusikum, dari jenis kalian sendiri biar gampang diikutinnya. Kalau nabinya malaikat, dia puasa, kita lapar, dia kagak. Kalau nabinya kalangan malaikat, dia tahajud, kita ngantuk, dia enggak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Sama-sama manusia seperti kita. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad membacakan firman-firman Allah. Wa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Nih yang pengen saya bahas. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad itu yuzakkina. Apa tuh tazkiyah? Nabi Muhammad mentazkiyahkan kalian. Apa arti tazkiyah? Para ulama menyebutkan makna dari zakah yazku zakatan, tazkiyatan, itu ada dua makna Bu. Bimakna numu, nama yanmu numuan, artinya adalah berkembang, artinya adalah naik, atau zakah yazku tazkiyatan, artinya adalah membersihkan. Makanya zakat tuh membersihkan harta, dan zakat juga mengembangkan harta. Mana qasmal minaz zakah, enggak akan berkurang harta karena dizakatin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, maka Nabi Muhammad fungsinya bagimu ketika kamu dekat dengannya. Bu, Nabi Muhammad fungsinya untukmu. Kalau kamu dekat dengan Nabi Muhammad, fungsinya nih kayak ibu nih nikah nih. Fungsi suami buat kehidupanmu apaan? Jadi bisa punya anak. Kalau nggak punya suami kan nggak punya anak ya Bu. Yang punya suami aja belum tentu punya anak.
Fungsi suami dalam kehidupan kita, punya anak. Fungsi suami dalam kehidupan kita, menafkahi. Kan begitu? Fungsi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, kalau kita ambil hadiah Nabi Muhammad SAW, Nabi satu, membersihkanmu, dua, menaikkanmu. Kamu jadi naik kalau dapat Nabi Muhammad dalam hidupmu. Kamu jadi mulia kalau dapat Nabi Muhammad dalam hidupmu. Kamu jadi orang yang berkelas kalau kamu ambil hadiah Nabi Muhammad untuk hatimu. Dan itu terbukti sepanjang zaman. Orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang paling mulia. Sebutlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih." Abu Bakar lebih dari kalian semuanya. Abu Bakar juara, pemenangnya nih Abu Bakar, kata Nabi Muhammad. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, walakin bisyai'in waqara fi qalbih, melainkan karena ada sesuatu hal yang sangat kuat di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Al-hub, cinta kepada Nabi besar Muhammad. Semua orang tahu kayak apa cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi Abu Bakar emang udah jadi sayyid sebelum Nabi Muhammad. Abu Bakar memanglah seorang pemuka sebelum Islamnya Abu Bakar kepada Nabi besar Muhammad. Oke, sekarang siapa? Bilal bin Rabah. Ibu, Bilal bin Rabah. Siapa di antara kita yang enggak tahu Bilal bin Rabah? Dari budak belian, Bu. Ibu tahu budak zaman perbudakan dulu dijual di pasar. Jadi kayak sekarang nih di Jakarta nih saya pernah lihat namanya pasar kambing. Ibu pernah ke pasar kambing? Saya nggak pernah, Bu, cuman lewat doang. Ternyata pasar kambing beneran pasar kambing, yang dijual kambing semua. Segala macem jenisnya kambing. Bu, orang kalau mau lihat kambing, ada nggak yang lihat gue naksir nih meni kambing, hidungnya mancung? Nggak ada. Yang dilihat cuman, wah dagingnya banyak apa enggak nih? Kan begitu? Badannya sehat apa enggak nih? Itu aja yang dilihat. Nggak ada juga, nih kambing kayaknya pinter dah. Kita beli yuk. Pinter apaan? Pinter ngomong, ngembeknya lain dah tuh, dengerin dah. Nggak ada. Kambing dinilainya karena badannya aja, Bu. Bahkan bukan kecantikannya, bahkan bukan karena kecerdasannya. Dan melulu badannya aja yang dia lihat. Budak zaman dulu kayak begitu. Jadi itu orang kalau pergi ke pasar bisa aja buat beli budak, beli orang. Zaman itu ya, Bu ya. Itu nanti kalau beli budak tuh, Bu, diteken-teken kulitnya biar tahu lembek apa keras. Ditarik-tarik rambutnya buat cari tahu keritingnya asli apa bikinan. Karena katanya kulitnya semakin gelap, rambutnya semakin keriting lebih kuat. Yuk nih ibu-ibu lihat, inget-ingetin keriting apa? Keriting apa lurus? Kayak barang, kayak binatang.
Padahal kan sebagai manusia ia lahir lengkap dengan perasaan dan akal pikiran. Bilal bin Rabah dari kalangan yang begitu. Cerita-cerita semacam ini saya berharap membuatmu besar hati, Bu, siapapun kamu. Jika kamu dekat sama Nabi Muhammad memuliakanmu. Nabi Muhammad meninggikan derajatmu. Nabi Muhammad membuatmu sebagai orang yang naik kelas. Tidak hanya di akhirat, melainkan sudah dimulai dari sejak di atas muka bumi ini. Kamu jadi bertambah mulianya, bertambah berkahnya, bertambah kebahagiaan dalam hidupnya, bertambah kebaikan hatinya, bertambah mustajab doanya apabila kamu dekat sama Nabi Muhammad. Dari budak yang dibeli, dilihat, ditarik rambutnya, dari budak yang buat dijual dan dibeli, ditawar-tawar orang. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Islam masuk ke dalam hatinya Bilal sampai membuat Nabi Muhammad di saat Fathu Mekah memerintahkan Bilal, ya Bilal, itla' fawqal Ka'bah. Wahai Bilal, naiklah di atas Ka'bah. Wa adzin bin nas, dan azanlah wahai Bilal. Ibu, dari zaman dulu Bu, dari zamannya Nabi sampai zaman sekarang, bahkan dari zamannya Nabi Ibrahim sampai sekarang, Ka'bah tuh nggak pernah jadi tempat yang biasa-biasa aja, nggak pernah. Selalu jadi tempat yang paling dimuliakan di atas muka bumi ini. Sampai sekarang orang tuh kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah itu kalangannya presiden. Orang biasa mau kamu ngajuin proposal ke pemerintahan Saudi Arabia, saya mau masuk ke dalam Ka'bah, kagak dianggap ibu-ibu sekalian. Mau dia, saya mau bayar 5 miliar buat bisa saya masuk ke dalam Ka'bah, bisa? Gak bisa, gak bisa. Ini ibu-ibu saudaraku sekalian, Bilal bin Rabah bukan hanya masuk ke dalam Ka'bah, Nabi Muhammad memerintahkannya naik di atas Ka'bah. Dari seseorang budak yang ditawar orang ketika hendak dibeli, dari seorang budak yang bahkan ketika dia memutuskan masuk Islam dipukuli sama majikannya, digelandang di padang pasir panas kota Mekah. Akan tetapi ia kemudian menjadi seseorang yang Nabi Muhammad perintahkan untuk naik di atas Ka'bah. Di atas muka bumi, Bilal di atasnya. Kemuliaan macam apa itu? Saudariku sekalian saya muliakan, dunia tuh, di dunia Bilal jadi orang mulia ibu-ibu. Sampai habis wafatnya Nabi Muhammad, Bilal berangkat ke Irak, hijrah di Irak. Orang tuh, orang Irak manggil Bilal udah bukan Bilal lagi. Kalaupun manggil nama Bilal, di depannya dipakein Sayyidina Bilal. Dari budak belian menjadi Sayyiduna Bilal. Kebanyakan orang ketika memanggil Bilal bukan lagi namanya, akan tetapi ya sahib Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, ya sahib Rasulillah. Sampai ada datang seorang perempuan bawa anaknya hampir mati. Dia bawa ke rumahnya Sayyidina Bilal, ya sahib Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, tolongin saya.
Anak saya sakit, udah berapa hari saya bawa ke dokter macem-macem gak bisa sembuh. Udah nyaris koma bu anaknya bu, udah lemes banget, udah sakit banget, masuk makanan gak bisa, masuk minum gak bisa. Badan udah pucet pasi, gak bisa gerak lagi udah. Ya sahib Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, tolongin anak saya. Bilal masuk dulu ke dalam kamarnya, keluar dengan membawa sebuah baju. Dipakaikan baju itu kepada sang anak, diselimutkan sampai nutupin semua badannya. Karena baju dewasa, dipakai anak kecil kan ketutup semua. Sampai ke kepalanya, sampai ke matanya. Dia bilang, ya sahib Rasulillah, tolong baca-bacain anak saya. Berbuatlah sesuatu pada anak saya. Kata Sayyidina Bilal, tungguin bu, tungguin, biarin aja, tungguin. Mahlan alish, mahlan alish. Diemin aja anaknya. Tungguin semenit, 2 menit, 3 menit, subhanallah, kayak ada aliran darah. Kayak ada aliran energi masuk ke dalam anak tersebut, sampai kemudian sang anak mulai buka mata, sang anak mulai gerak-gerakin badan, sang anak duduk, sang anak berdiri, sang anak memeluk ibunya, sembuh seperti sedia kala, kayak nggak punya penyakit apa-apa. Ibunya girang banget. Makasih wahai sahabat Rasulullah, ya sahib Rasulullah, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Makasih banyak, makasih banyak. Jadi orang yang sangat berkah. Dia pun nanya, pakaian apa ini yang kau pakaikan kepada anakku ini? Sayyidina Bilal tersenyum, kemudian mengatakan, innahu thawbu Rasulillah. Itu adalah bajunya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad hadiahkan kepada saya. Ibu-ibu sekalian, Bilal jadi mulia karena Nabi Muhammad. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Nabi cerita ketika beliau Isra Mi'raj, Nabi kan diajak jalan-jalan tuh ke surga. Nabi dengerin suara sendal kena air. Kayak sendal lagi di kamar mandi, lagi wudhu gitu. Nabi nanya, ya Jibril, suara apa itu wahai Jibril di surga? Kok kedengeran suara sendal? Dzaka na'lu Bilal. Kata Sayyidina Jibril, itu adalah sendalnya Bilal bin Rabah. Nabi waktu turun nanya sama Bilal, Bilal, apa yang kamu lakukan dengan sendalmu itu di kamar mandi? Kata Sayyidina Bilal, wahai Rasul, saya enggak betah, enggak punya wudhu. Tiap batal wudhu, saya pergi wudhu lagi. Tiap habis selesai wudhu, saya akan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul wudhu 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, itu sebabnya wahai Bilal, mengapa saya mendengar suara sendalmu di surga. Dari budak belian menjadi seseorang yang masuk surga sama sendal-sendalnya. Tinggal kamu mikir, dari siapa jadi siapa karena Nabi Muhammad. Ada orang kampung bu, namanya Zahir. Orang di kampung gak berpendidikan, kadang gak mandi berapa hari gitu. Kampung, bener-bener kampung. Namanya orang Badu, orang Badui. Mereka orang gunung, orang kampung yang merasa dirinya sebagai orang kampung. Jadi kalau ditanya itu, siapa kamu? Anak Arabi. Saya adalah orang Arabi. Arabi maksudnya adalah orang gunung gitu. Orang Arab gunung. Kalau di kita kan orang kampung kan sukanya ngerasa kalau dia orang kota. Siapa di antara kita yang kalau ditanyain gitu, kamu siapa? Saya orang Udik. Nggak ada bu ya.
Nah, kalau di Arab enggak suka ngerasa mereka. Si Arabi ini. Jadi dia datang ke Madinah jarang-jarang gitu. Tapi dia sayang sama Nabi Muhammad, namanya Zahir. Dia sering gitu datang ke tempat Nabi, bawain kurma, tadi datang ke tempat Nabi. Dia sayang banget sama Nabi Muhammad. Satu hari dia lagi ada di pasar, Bu. Lagi ada di pasar. Lagi tengah-tengahan dia beli-beli, tiba-tiba ada seseorang peluk dia dari belakang. Dia bilang, apaan sini, lepas dong nih, saya lagi nawar-nawar barang nih. Yang di belakang bukan ngelepas pelukannya, malah tambah eratin lagi pelukannya. Dia bilang, duh nih bikin ribet nih, saya ini loh lagi beli-beli nih. Tolong lepasin pelukan kamu itu. Apaan sih main peluk-peluk di pasar? Saya ini loh lagi belanja. Orang tersebut bukan melepaskannya, malah tambah mengeratkan lagi pelukannya. Ditambah dengan ucapan, siapa nih yang mau beli budak saya? Siapa yang mau beli budak saya? Itu kan di pasar. Orang-orang pada liatin sambil senyum-senyum. Kata Zahir ketika mendengar suaranya, man yashtari abdi, siapa nih mau beli budak saya? Siapa mau beli budak saya? Taulah saya bahwa yang memeluk saya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nabi murah, Bu, Nabi murah. Sekali lagi saya ceritakan cerita-cerita yang semacam ini untuk membuatmu berbesar hati. Bahwa kalau kamu deketin Nabi, Nabi mau menerimamu meski seperti siapapun, seperti apapun dirimu itu. Bu, orang kayak Bilal, budak belian, yang bahkan dianggap kayak barang. Nabi Muhammad mencintainya sampai bisa bikin Bilal masuk surga sama sendal-sendalnya, Bu. Sampai bisa bikin Bilal naik di atas Ka'bah. Orang kayak Zahir, ibu-ibu saudaraku sekalian, bukan anak sekolahan, bukan orang berpendidikan, orang-orang polos, orang-orang udik yang kalau dibohongin juga percaya. Jika kamu merasa seperti itu, ya ampun, nanyain ma anak, jadwal Ustazah Halimah di mana deh nak? Katanya taunya di Instagram, beliin mama nak Instagram. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, betapa sangat polosnya ada banyak di antara kita yang merasa diri saya nggak berpendidikan, saya nggak banyak hafal Al-Quran. Saya kalau ngafalin hadis, katanya 40 hadis dapat syafaat Nabi Muhammad, boro-boro 40 dah, ngapalin hadis yang baru nomor 5, 1 sampai 4 lupa semua. Betul? Kadang-kadang kita sholat kelibet-libet ayatnya, Bu, boro-boro hafal Al-Quran. Tuh kita barusan lihat anak-anak kecil, pada pinter-pinter, kecil-kecil juga sama Al-Quran. Ada banyak di antara mereka yang udah hafal juz 30, ibu 30 ayat belum tentu hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Ini ujungnya di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayak ada yang salah tapi di mana? Ada yang begitu?
Siapa orangnya? Kalau kamu merasa, ya Allah gimana nih caranya nih, kepengen bisa jadi orang mulia, seenggaknya nggak di dunia, di akhirat deh, biar jadi orang mulia. Karena kalau kemuliaan dunia nih Bu, nih sifatnya sementara. Saat dipuja, entaran dicaci, iya kan? Belum lagi ngadepin netizen julid. Masya Allah. Tapi kemuliaan akhirat luar biasa. Kemuliaan akhirat luar biasa. Kamu berpeluang untuk mendapatkannya. Berpeluang dirimu untuk bisa lewat di atas jembatan sirat secepat kilat. Kamu berpeluang untuk nanti di hari akhirat digiring di belakang Nabi Muhammad. Matamu berpeluang untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Hidungmu berpeluang untuk mencium wangi Nabi Muhammad. Bahkan tanganmu berpeluang untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu berpeluang untuk dihisab dengan hisaban yang mudah. Kamu berpeluang untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulianya. Kamu bahkan berpeluang untuk bisa masuk ke dalam surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang enggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, dan enggak pernah terbersit di hati seorang manusia. Kamu berpeluang untuk hidup mulia kelak di hari akhirat nanti. Caranya, raih hadiahmu itu. Deketin bagindamu Nabi Muhammad. Kejar cintanya Nabi Muhammad. Mendekatlah, berlarilah menuju Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun orangnya, manusia di atas muka bumi ini gak ada yang pantas buat kamu kejar-kejar cinta nyampe segitunya selain Nabi besar Muhammad. Kamu kalau udah ditinggalin sama orang kalau udah gak mau sama kamu lagi, jangan kamu kejar-kejar. Udah, dia udah gak mau sama kamu. Kamu cukup berharga, lebih daripada itu. Tinggalin, hanya satu orang aja yang perlu buat kamu kejar sampai mati-matian. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan tidak anakmu Bu, bahkan tidak anakmu. Kalau kamu ngelihat anakmu udah menikah, gak usah kamu terlalu ikut campur rumah tangganya. Kamu takut apa? Takut kehilangan cinta anakmu? Gak perlu, gak usah. Hanya Nabi Muhammad yang cinta padanya dapat memuliakanmu semulia-mulianya. Gak bakalan nyesel, gak bakalan rugi kalau yang kamu cintai Nabi Muhammad. Dan satu hal, ingat-ingat ucapan saya. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan mengecewakanmu. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah mengecewakanmu Bu. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah mengecewakanmu Dek. Cinta pada Nabi Muhammad tak akan pernah mengecewakanmu Nak. Jika kamu merasa kenapa orang tua saya lebih menyayangi kakak saya daripada saya, kenapa orang tua saya lebih menyayangi adik saya daripada saya akan berusaha mati-matian agar orang tua saya mencintai saya sebagaimana mencintai saudara-saudara saya yang lain. Kamu akan tersiksa dalam hidupmu Nak. Jangan.
Jangan kejar cinta bahkan orang tuamu. Kamu hanya perlu berbakti kepada mereka. Sebab Allah letakkan ridha Allah ada pada keridhaan mereka. Akan tetapi mengejar cinta, jangan kepada orang tuamu. Cintai Nabi Muhammad. Kejar cinta Nabi Muhammad. Karena jika cinta ibu sepanjang jalan, cinta Nabi Muhammad luas tak terbatas. Cinta Nabi Muhammad luas tak terbatas. Cinta Nabi Muhammad tak terhingga. Maka kalau ada seseorang yang kamu perlu mengejar cintanya, kejarlah cinta Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yuzakkina. Sebab Nabi Muhammad meninggikan kita, sebab Nabi Muhammad memuliakan kita, sebab Nabi Muhammad membuat kita menjadi orang-orang yang mulia di akhirat dan dimulai sejak di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Zahir ketika dia merasa bahwa yang sedang memeluknya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zahir pun membiarkan dirinya dipeluk sampai Nabi Muhammad melepaskan pelukannya. Menjadi budakmu sekalipun tidak ada sesiapa pun mau membeli saya. Saya jadi budakmu aja tetap gak ada yang mau beli. Walakinnaka indallahi ghali ya Zahir. Walakinnaka indallahi ghali ya Zahir. Walakinnaka indallahi ghali ya Zahir. Akan tetapi kamu begitu bernilai di hadapan Allah wahai Zahir. Ibu, Kak, Dek, saya menangis setiap kali membayangkan kisah ini. Kenapa? Karena besar hati saya membayangkan hal itu diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada saya. Besar hati saya ketika saya membayangkan ucapan semacam ini diucapkan kepadamu oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu sedekat itu kepada Nabi Muhammad, kalau kamu secinta itu kepada Nabi Muhammad, kalau kamu bisa merasakan rasa di dunia ini kepada Nabi Muhammad, sangat mungkin untuk Nabi Muhammad berkata hal yang sama kepadamu. Siapapun kamu, walakinnaka indallahi ghali. Kamu di mata Allah begitu berharga. Saat kamu ditinggalkan siapapun, bayangkan Nabi Muhammad berkata, tapi kamu di sisi Allah begitu berharga. Saat kamu dilanda kemiskinan, saat kamu sedang diuji dengan sakit, saat kamu diuji dengan derita apapun di atas muka bumi ini, selagi kamu dekat dengan Nabi Muhammad, selagi kamu berhasil meraih cinta Nabi Muhammad, selagi kamu punya rasa yang besar kepada Nabi Muhammad, apapun yang terjadi yang membuatmu merasa hina, yang membuatmu merasa terluka, yang membuatmu merasa sakit, bayangkan Nabi Muhammad berkata padamu, walakinnaki indallahi ghaliyah, tapi kamu di sisi Allah begitu berharga. Maka tak mengapa, tak mengapa. Dalam hidup ada sakit, tak mengapa. Dalam hidup, sepenggal hidupmu di atas muka bumi ini, kamu ditinggalkan seseorang, tak mengapa. Tak mengapa.
Di atas muka bumi ini kamu merasa ada orang-orang tidak peduli padamu, tak mengapa. Di atas muka bumi ini sesekali derita-derita datang, fitnah-fitnah datang, tak mengapa. Saudara yang seharusnya mencintaimu malah balik berbuat jahat padamu, tak mengapa. Tak mengapa saudariku sekalian, tak mengapa bu, gak mengapa nah, gak mengapa. Kejar Nabi Muhammad. Kejar Nabi Muhammad. Kejar Nabi Muhammad. Agar ada yang peduli padamu di saat sakaratul mautmu datang. Agar ada yang peduli padamu di saat kamu mulai tertimbun tanah di dalam kuburan. Agar ada yang peduli padamu di saat kamu dibangkitkan di padang mahsyar. Agar ada yang peduli padamu di saat amalmu mulai ditimbang. Sungguh derita akhirat jauh lebih besar jika kita merasakannya. Maka di sisa kehidupan yang ada, jadilah umat Nabi Muhammad yang solehah. Pulang dari majelis maulid, bawa hadiah Allah berupa Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad, masukin dalam hati. Tutup pintunya, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar lagi dari hatimu. Masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu. Tutup. Gembok kalau perlu, kunci serapat-rapatnya. Jangan biarkan siapapun dan apapun mengeluarkan Nabi Muhammad dari dalam hatimu. Sisanya berbuat baiklah kepada siapapun. Sisanya tebarkan kasih sayang pada siapapun. Sisanya yang sabar jalanin kehidupan. Iya bu? Iya kak? Iya dek? Iya nak? Yang sabar jalanin kehidupan. Yang sabar jalanin kehidupan. Sebab Nabi Muhammad ada berpesan kepada kita sekalian di haji wada'nya. Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya untuk menyampaikan ini sebagai silsilah cinta antara Nabi dengan kita umatnya. Nabi Muhammad berpesan, fasbiru hatta tulku ilayyal jannah hatta tulquni fil haud. Fasbiru hatta tulku alayya fil haud. Fasbiru hatta tulku alayya fil haud. Dalam teks yang lain Nabi Muhammad mengatakan, inna mau'idanal haud thummal jannah. Inna mau'idanal haud thummal jannah. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Wahai umatku, bersabarlah sampai kalian dapat menjumpaiku kelak di depan telagaku. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad menyampaikan, inna mau'idanal haud thummal jannah. Kita punya janji pertemuan. Pertemuan kita sesudah hari ini adalah di depan telagaku, kemudian di surga. Jangan batalkan janji pertemuanmu dengan Nabi Muhammad. Jangan tinggal sholat. Jangan buka aurat. Tinggalkan dosa-dosa. Takutnya ia jadi penghalang antaramu dengan Nabi Muhammad. Yang jadi istri yang baik sama suami, yang jadi ibu yang baik sama anak-anaknya,
Yang jadi anak yang bakti sama orang tua, yang baik sama tetangga, yang baik sama semua orang. Ibu-ibu saudaraku sekalian, jangan sampai ego, hawa nafsu bikin kita membatalkan janji pertemuan antara kita dengan Nabi Muhammad. Sebab hanya Nabi Muhammad yang kita harapkan dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah menghadiahkan kepada orang yang beriman hadiah terindah, yaitu terutusnya baginda Nabi besar Muhammad dari jenis mereka sendiri. Dia membacakan firman-firman Allah, dia meninggikan derajat mereka, dia membersihkan mereka dari dosa-dosa, dia mengajarkan mereka Quran, dia mengajarkan mereka kebijaksanaan cara menjalani kehidupan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelum itu mereka adalah orang-orang yang sesat, meskipun sebelum itu mereka adalah orang-orang yang hina, meskipun sebelum itu mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, meskipun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang dipandang rendah, kalau mereka ambil hadiah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan meninggikan derajat mereka. Semoga kita menjadi salah satunya yang ditinggikan oleh Nabi Muhammad, yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad, yang menjadi berharga karena Nabi Muhammad, yang menjadi orang yang di akhirat nanti kelak akan berada di belakang Nabi Muhammad. Semoga kita semua orang-orang yang tak akan kecewa karena Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang kelak di hari akhirat dibahagiakan Allah dengan Nabi Muhammad. Banyaklah bersolawat kepadanya, hadirlah di majelis-majelisnya, rasakan cinta darinya dan persembahkan hati untuk mencintainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.